Sobat Lifestylean, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter Plus. Dan bersama saya sudah ada Dokter Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Apalah kabar dokter? Hai Fitri, Dokter baik. semakin cantik ya. Dan sudah ada pertanyaan yang menarik yang sudah dipilih oleh tim kita. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan pembersih vagina aman? Bagaimana cara merawat Miss V dengan benar agar tidak bau dan gatal? Terima kasih yang sudah bertanya, Dokter Arini. Silakan, monggo dijawab. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu perlu saya terangkan bahwa kalau Anda merasa daerah wanita Anda bau dan gatal, apalagi ada keputihannya, itu sebenarnya bukan merupakan tanda daerah kewanitaan yang sehat. Jadi kemungkinan dia ada masalah di situ, entah ada jamur, entah ada bakteri. Oleh karena itu, apabila mengalami kondisi itu, sebaiknya pergi untuk diperiksa ke dokter. Boleh ke dokter umum, boleh ke dokter spesialis kulit dan kelamin, boleh ke dokter kandungan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah mengenai pembersih vagina. Cara merawatnya. Ya, betul sekali. Jadi nomor satu untuk membersihkan vagina, tentunya kan kita harus memilih pembersih yang aman. Ya, benar. Nah, pembersih yang aman itu seperti apa? Pertama, dia harus lembut di kulit dan tidak iritatif. Jadi kita bisa pilih misalnya pembersih yang deterjennya tidak terlalu banyak. Kemudian yang kita harus perhatikan juga adalah pH. Jadi keasaman dari pembersih tersebut. Jadi sebaiknya kita memilih pH yang sesuai dengan pH vagina kita, yaitu sekitar 4,2 sampai 5,6, agar sebenarnya kuman-kuman baik atau yang kita sebut sebagai mikrobiota, flora vagina normal itu tidak rusak. ya. Betul. Mungkin kalau misalnya untuk orang awam seperti saya gitu, kalau kan nggak tahu nih ini pH-nya berapa sabun ini, apakah sabun khusus vagina itu sudah memenuhi standar? Harusnya ya, Nah, kalau kita memilih itu atau bagaimana? Nah, sebenarnya ini berbeda-beda. Jadi meskipun orang menjual sabun khusus vagina, kadang-kadang ada yang dikatakan memang bagus untuk vagina, tapi ada yang sebenarnya kurang. Jadi misalnya ada yang sengaja memberikan parfum yang banyak supaya wangi. Tapi sebenarnya hal itu juga menambahkan resiko iritasi terhadap vagina kita. Jadi sebenarnya ini sangat banyak yang di pasaran. Tergantung produk. Betul, tergantung produknya. Jadi kita juga harus hati-hati dan juga membersihkannya. Jadi bukan cuma memilih produknya tapi caranya. Cara yang Betul. benar tuh seperti apa? Nomor satu, kita harus gunakan air yang mengalir. Jadi jangan menggunakan air yang statis. Kedua, kita harus membersihkan dari depan ke belakang. Kenapa? Supaya tidak ada kontaminasi dari daerah anus dan sekitarnya ke daerah vagina kita. Terus jangan lupa bahwa kalau kita membersihkan itu cukup di luarnya aja. Jadi Tidak kadang-kadang boleh orang sampai masuk ke namanya dalam, menggunakan membersih vagina sampai disemprotkan ke dalam. Nah, ini bukan praktek yang benar dan sebaiknya dihindari. Nah, kemudian mungkin ada tips-tips lain yang sebenarnya dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan vagina kita. Misalnya kalau kita memilih underwear atau celana dalam, itu sebaiknya yang menyerap keringat dan jangan tidak terlalu ketat. Kenapa? Karena kalau ada kelembaban berlebihan di daerah misfi kita itu rawan untuk terjadinya infeksi jamur. Jadi nggak boleh terlalu bahannya lembab. mungkin yang menyerap keringat ya. Iya, menyerap keringat seperti katun misalnya. Terus kemudian jangan terlalu sering memakai panty liners atau softex apabila sebenarnya tidak diperlukan. Banyak Iya, orang benar. yang secara rutin memakai Ada yang panty memakai liners. panty liners itu secara daily. Iya, betul. Dan kita tahu sendiri bahwa kan tadi nggak boleh lembab ya. Kalau kita memakai panty liners tentunya Bahayanya daerah tersebut menjadi lembab. Satu. Kedua, tidak semua orang itu cocok dengan panty liners. Ada Alergi. beberapa yang alergi dan Iya. iritasi. Karena kita tahu sendiri bahwa ada beberapa bahan kimia yang ada Iya, di situ dan warnanya putih tentu karena ada pemutihnya dan lain-lain. Jadi itu juga harus saya diperhatikan. juga menemukan sih memang kurang nyaman memakai panty liner karena Iya. gatal gitu. Iya, betul. Jadi itu salah satu tanda bahwa mungkin ada reaksi iritasi atau alergi terhadap panty liners tersebut.
Dan yang terakhir mungkin yang sering dipraktekkan dan ini perlu diluruskan adalah banyak beberapa orang yang melakukan namanya vaginal douching. Vaginal douching itu bagaimana? Mungkin ada sobat lifestyle yang apa itu vaginal douching? Bisa dijelaskan dulu vaginal douching itu Jadi seperti apa? ada suatu praktek di mana beberapa orang atau misalnya klinik-klinik yang ilegal itu menyemprotkan suatu cairan yang sifatnya seperti antiseptik itu ke dalam vagina. Jadi dia menyemprotkan cairan tersebut ke dalam dengan asumsi bahwa akan lebih higienis atau lebih steril daerah tersebut. Tapi hal ini ternyata menimbulkan bahaya. Kenapa? Karena ternyata cairan tersebut ternyata dapat mengganggu namanya flora normal atau mikrobiota daerah vagina kita yang sebenarnya dapat melindungi daerah vagina kita. Kedua, dia malah mengintroduksi kuman, karena kuman itu sebenarnya justru lebih banyak di daerah luar kewanitaan kita. Justru di daerah dalam kewanitaan kita itu sebenarnya area yang steril. Karena dimasukkan sesuatu, jadi justru kita memasukkan kuman ke dalam Betul. area. Dan ternyata kuman tersebut bisa naik ke atas. Jadi dari area vagina dia bisa naik ke serviks, terus dia bisa ke ovarium, dan dia bisa menyebabkan namanya infeksi radang panggul. Nah, kalau infeksinya itu udah sampai ke dalam, jadi tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan komplikasi seperti komplikasi kehamilan atau gangguan kesuburan dan lain-lain. Jadi untuk mengingatkan pemirsa bahwa vaginal douching ini jangan dilakukan karena dapat menimbulkan resiko yang berbahaya. Justru yang tadinya kita ingin lebih higienis, justru efeknya sebaliknya ya. Betul. Boleh pertanyaan tambahan nggak, Dok? Karena tadi membahas vaginal douching, kalau untuk menggunakan menstrual cup itu sebenarnya aman tidak? Nah, sebenarnya penggunaan menstrual cup ini sebenarnya kontradiksi ya, ada kontradiksi. Nomor satu, bahwa alasan penggunaannya sebenarnya baik. Kenapa? Karena mereka mau eco-friendly, karena kita membuang banyak sekali dan mengotori lingkungan dengan menggunakan Softex. Jadi mereka mau melakukan daur ulang. Jadi sebenarnya maksud dan tujuannya baik. Akan tetapi dari sisi kesehatan tentunya lebih beresiko dibandingkan apabila kita menggunakan pembalut biasa. Kenapa? Karena pembalut biasa kan lokasinya di luar dan sekali pakai dan kita bisa buang setelah tidak dipakai lagi. Dengan penggunaan menstrual cup, satu, kita harus meyakinkan bahwa menstrual cupnya yang dimasukkan itu steril dan bersih. Kedua, tangan kita yang memasukkan juga bersih dan steril. Jadi apakah hal ini dapat dijamin setiap kali penggunaan dan diulang setiap bulan? Nah, itu mungkin harus kembali ke masing-masing bagaimana cara mereka untuk memasukkan menstrual cup-nya. Dari tempat, dari kitanya sendiri itu harus steril semuanya. Dan mungkin tekniknya, misalnya apakah dia terlalu dalam, apakah dia terlalu luar. Jadi itu tentunya bisa menimbulkan masalah gitu. Terima kasih, Dokter. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini, sudah lengkap. Jika ada yang ingin ditanya, boleh banget untuk tulis di tab komennya. Nanti akan dijawab di episode selanjutnya. Ya, kita sudahi dulu ya episode kali ini. Saya Fitri dan Dr. Arini. Terima kasih. Sama-sama, Kita Fitri. jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.